Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Ada 4 hal yang berkaitan dengan harta yang dikaitkan dengan solat kepada kita semua. Pertama, solat kita dengan sedekah kita. Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Kamu dirikan solat dan berinfaklah sebagian dari rezeki yang telah diberikan kepadamu. Solatmu dan infakmu. Yang kedua, solat dikaitkan dengan kewajiban membayar zakat. Aqimis shalah wa atuz zakah. Dirikanlah solat dan bayarkanlah zakat. Ini ayat yang paling sering terulang dalam Al-Quran. Oleh karena itu, menurut para ulama, tidak akan diterima solatnya orang yang tidak akan bayar zakat, dan tidak diterima zakatnya orang yang tidak solat. Aqimis shalah wa atuz zakah. Dirikan solat dan bayarkan zakat. Yang ketiga, kaitan solat dikaitkan dengan kurban. Fasalli li rabbika wanhar. Salat kamu karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, kalau sedekah kita bisa tiap hari. Infak kapanpun bisa kita bayarkan, bisa kita tunaikan. Tapi zakat dia harus cukup dulu nisabnya. Kalau harta kita belum cukup sampai 1 nisab, belum wajib untuk zakat. Tapi kalau sudah hitungannya mencapai nisab, harta itu sudah milik dan hak mustahik orang yang berhak untuk mendapatkannya. Nah. Tapi kalau kurban, dia juga tidak bisa tiap hari. Kurban momentumnya di bulan Zulhijjah, di hari nahar 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Ini yang sekarang di depan kita semua. Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat bulan ini. 20, 21, 22, 23 bulan Juli. Bulan kita sekarang kalau tidak ada lagi perubahan. Fasalli li rabbika wanhar. Salat kamu karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Apa kata Rasul tentang salat kita kalau kita tidak berkurban? Orang yang punya kemampuan untuk berkurban, punya harta, punya kesanggupan, tapi tidak mau untuk melaksanakan perintah kurban, tidak mau ikut berkurban, fala taqrabanna musallana, jangan dekati tempat solat kami. Selama ini kita tahu solat itu besar pahalanya. Ke masjid itu langkah kita juga dihitung. Berniat saja kita sudah dihitung pahala.
Tapi ketika kita menolak perintah kurban, Rasul bahkan dengan tegas, "Fala taqrabanna musallana," jangan dekati tempat solat kami. Maknanya apa? Kalau melihat hitung-hitungannya, Rasul rupanya tidak senang kalau kita hanya rajin solat tapi kita tidak mau peduli. Solat kita khusyuk tapi kita tidak mau berbagi. Hablum minallah kita bagus tapi hablum minan nas kita tidak mau tahu. Orang yang mampu berkurban tapi tidak mau berkurban, fala taqrabanna musallana, jangan dekati tempat solat kami. Tidak ada artinya solatnya khusyuk kalau sampilik karyang. Tidak ada artinya solatnya rajin kalau bakhilnya minta ampun. Karena itu bisa kita terka sebenarnya ketika Rasul ucapkan hadis ini 14 abad yang lalu, orang yang mampu berkurban tapi tidak mau untuk melaksanakan perintah kurban, jangan dekati tempat solat kami. Rasul ucapkan itu ketika sedang senang atau ketika sedang tidak senang. Ketika Rasul sedang bahagia atau Rasul sedang kesal. Ketika Rasul sedang gembira atau ketika Rasul sedang jengkel. Dia datang solat, dia ikut solat, dia rajin solat, solatnya khusyuk, tapi dia tidak pernah mau peduli, tidak pernah mau berbagi, tidak pernah mau untuk memberi. Itu bukan tuntunan yang ditunjukkan dalam agama kita. Nah, oleh karena itu hari ini wajar kalau kita muhasabah beberapa rumah sakit di Indonesia, terutama di Jawa, sudah tidak muat lagi. Orang tidak bisa lagi dapat kamar untuk tempat perawatan. Dan ini kalau terus bertambah, terus meningkat, terus naik, kemana orang akan dirawat lagi? Orang sakit, tempat rawatnya pun di rumah sakit sudah penuh. Angka COVID hari ini sejak beberapa hari yang lalu sudah di atas 20.000 per hari. Kemana mau dibawa itu? Tiap hari kita pecah rekor. Tiap hari angkanya terus melambung. 20.000 lebih dalam satu hari. Rumah sakit mana yang bisa menampung itu? Angka kematian, kalau yang sakit 20.000, apakah 20.000-nya bisa selamat? Ini yang harus kita muhasabah, karena harta kita sebenarnya adalah apa yang telah kita infakkan. Maka solusi harta yang keempat, kalau lolos dari momentum kurban, satu lagi yang terakhir yang diminta kepada kita, berwasiat sebelum kita disolatkan. Kalau yang tiga ini sebelum solat semua, solatmu, infakmu, solatmu, zakatmu, solatmu, kurbanmu. Limit terakhir, wasiatmu sebelum engkau disolatkan. Dalam satu riwayat diungkapkan, harta kita itu rupanya baru akan bicara, baru bisa ngomong setelah dikeluarkan di jalan Allah. Uang Bapak Ibu, cincin, kalung, anting, aset, tanah, sawah, kebun, rupanya bisa bicara. Tapi setelah
diberikan di jalan Allah. Apa ucapan harta itu? Pertama, kanu qalilam pakassartani. Dulu jumlahku sedikit, aku tidak seberapa, aku kecil, aku tidak banyak. Tapi setelah engkau infakkan, engkau sedekahkan, engkau kurbankan, pakassartani, jumlahku pun jadi berlipat ganda, besar tak terkira, bertambah banyak, bertambah berkah. Aku jadi makin banyak, makin besar, dan makin berlipat ganda. Inilah yang dalam hadis Rasul diungkapkan, tiap satu helai bulu hewan kurbanmu Allah ganti satu kebaikan untuk orang yang berkurban itu. Berapa jumlah bulu hewan kurban? Bulu sapi 1 ekor berapa? Ada yang sarjana peternakan bisa tidak menghitung itu? Yang kedua, harta itu masih akan bicara. Kanu qalilam fa'abqaitani. Dulu aku mudah hilang, mudah lenyap, mudah pergi, mudah habis, mudah hampa. Uang Bapak Ibu tanggal 1 kemarin, berapa lagi tinggal sampai hari ini? Kira-kira nanti menjelang tanggal 1 lagi, berapa lagi yang tinggal di kantong? Tanggal 20 ke PDAM, ke PLN, ke paket, ke rokok. Uang yang milik kita, fa'abqaitani, baru akan kekal, baru akan abadi kalau dia sudah di jalan Tuhan. Kalau masih di kantong, masih di rekening, masih di tangan, masih di tabungan, rupanya masih mudah untuk hilang, masih mudah untuk lenyap. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan momen terbaik di depan kita hari ini sebelum segalanya terlambat. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.